Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Afia dari Prodi Sosiologi B, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir Sosiologi Politik yang berjudul Konsep Masyarakat Sipil, Hubungan Antara Negara dengan Masyarakat Sipil, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nurlaila Fitria, SIP MA. Pertama yaitu mengenai abstrak. Masyarakat sipil atau civil society seringkali diposisikan sebagai pola kehidupan masyarakat yang ideal. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah societas civilis. Menurut Hegel berpendapat bahwa civil society adalah ruang yang menghubungkan antara negara dan masyarakat. Konsep civil society berasal dari proses sejarah masyarakat barat dan akar perkembangannya mulai dari Cicero bahkan sampai Aristoteles. Sedangkan menurut para ahli ilmu sosial melihat suatu hubungan antara negara dan masyarakat sipil jelas sangat terlihat seutas benang merah yang telah menghubungkan suatu perbedaan, yaitu bahwa civil society mempunyai suatu kemandirian terhadap negara. Akan tetapi di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik, dan yang kedua yaitu civil society merupakan suatu arena sosial yang menghubungkan kepentingan yang berbeda, akan tetapi dapat memungkinkan terjadinya negosiasi yang terus-menerus secara bebas. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian masyarakat sipil di Indonesia. Yang kedua, bagaimana sejarah masyarakat sipil di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana konsep masyarakat sipil di Indonesia. Dan selanjutnya mengenai latar belakang. Civil society adalah sebuah konsep yang lahir dari dunia barat pada abad ke-20. Civil society ini berasal dari bahasa Yunani yaitu societas civilis, yang memiliki arti ruang yang dapat menghubungkan antara negara dan masyarakat. Masyarakat sipil ini sebenarnya merupakan suatu imbas dari pemikiran barat, atau para ilmuwan mengenai civil society sebagai suatu keadaan di mana masyarakat saling berhubungan dengan negara. Sedangkan negara merupakan suatu organisasi politik yang diberikan masyarakat sebagai anggota negara untuk mengatur segala urusan yang terkait dengan pencapaian tujuan negara. Salah satunya tujuan negara yaitu untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, serta tujuan lain yang terkait dengan kepentingan masyarakat suatu negara. Melihat suatu hubungan negara dengan masyarakat yang terjadi di Indonesia, para ahli cenderung membedakan pola hubungan negara dengan masyarakat, yaitu dalam dua kategori. Satu, negara lebih kuat, dan sedangkan masyarakat sangat lemah di satu pihak. Selanjutnya mengenai pembahasan, yaitu pengertian civil society. Civil society sudah dikenal sejak abad ke-18 dalam tradisi Eropa dengan berbagai macam istilah, seperti kolonia politik dalam bahasa Yunani, societas civilis dalam bahasa Latin, société civile dalam bahasa Prancis, dan Bürgerrechtsgesellschaft dalam bahasa Jerman. Semuanya mensinonimkan pengertian civil society dengan negara. Dan beberapa pemikir barat mengemukakan yang berbeda mengenai civil society. Menurut Hegel, society adalah ruang yang menghubungkan antara negara dan masyarakat. Sedangkan Ernst Janiger mengemukakan bahwa civil society merupakan suatu masyarakat maupun intuisi di luar pemerintah yang tidak memiliki suatu hubungan secara struktur dan terikat. Selanjutnya mengenai sejarah civil society. Masyarakat madani ini mulai populer sejak akhir abad ke-20 dengan tokoh-tokoh terkemukanya seperti Nurholis Majid, Amin Rais, dan lain-lain. Menurut Heru Nugroho, penggunaan istilah civil society tersebut pada awalnya dikenal oleh seorang filsuf kebangsaan Skotlandia, yaitu Adam Ferguson. Secara sederhana, Ferguson ini mendefinisikan istilah civil society sebagai suatu masyarakat beradab yang lebih maju dari masyarakat pedalaman. Sebuah pengertian yang secara gradual dapat mengacu pada pengertian sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga otonom yang telah mengimbangi kekuasaan negara. Selanjutnya mengenai konsep negara dan civil society. Konsep civil society ini sebenarnya berasal dari proses sejarah masyarakat barat. Akar perkembangannya mulai dari Cicero dan bahkan lebih ke belakang lagi sampai Aristoteles. Tetapi Cicero lah yang mulai menggunakan istilah societas civilis dalam filsafat politiknya.
Gagasan Hegelian juga dapat kritik karena konsep ini dianggap mengabaikan faktor kemandirian sebagai unsur penting dari civil society. Negara telah menjadi suatu objek penting dalam politik sehingga telah menjadi pusat berbagai pertanyaan dari pemikir politik seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles. Kemudian Karl Marx melanjutkan pemikiran Hegel mengenai civil society dalam mengembangkan teorinya tentang masyarakat kapitalis. Dan civil society ini juga dilihat sebagai bentuk sosial masyarakat borjuis. Sedangkan menurut pemikir sosial dari Italia, yaitu Antonio Gramsci, menganalisis civil society menggunakan konsep hegemoni, yang mana mengkritik determinisme ekonomi Marx. Menurut pemikir Gramsci ini, suatu kelas sosial mempertahankan dominasinya bukan sekedar dengan menguasai modus produksi, melainkan dengan mengembangkan hegemoni. Selanjutnya mengenai penutup, yang mana negara dan masyarakat sipil adalah sebuah elemen politik yang sangat penting dalam perspektif ilmu politik. Negara dan masyarakat sipil ini merupakan suatu konsep yang seiring dengan perkembangan zaman. Konsep negara ini yang dahulu ada sebelum masyarakat sipil. Konsep masyarakat sipil ini muncul sebagai respon dari peranan negara yang terlalu dominan di masyarakat. Civil society ini merupakan sebagai bagian masyarakat yang merupakan sebuah kekuatan atas dominasi negara. Dengan melalui civil society ini, masyarakat dapat bersatu memperjuangkan kepentingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.